Tuhan, kami minta Tuhan, Kau curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu Tuhan turun memenuhi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang bersama-sama menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu turun Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ya Yesus, satukan kami Tuhan di dalam roh-Mu Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan
Mari Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama bangkit berdiri. Hanya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kemuliaan-Nya telah turun, kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Amin Tuhan. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah. Katakan kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Oh kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah. Kuasa-Nya dicurahkan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan kuasa-Nya, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun.
kasih. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari kita sekali lagi mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kuasanya dicurahkan atas kita, kemuliaannya ada di tengah-tengah kita saat ini. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau datang memberikan persembahan kami yang terbaik dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Engkau yang mencurahkan roh-Mu dan kuasa-Mu atas kami, di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang percaya Tuhan mencurahkan roh-Nya dan kuasa-Nya atas kita, boleh lambaikan tangannya? Oke, mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, roh tercurah dari surga, kita semua bersuka cita. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah kami Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. semuanya katakan roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersatu di dalam roh. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya
semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan sama-sama, Roh tercurah dari surga. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, Roh tercurah dari surga, semuanya. bumi bersuka cita. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dari surga, Rohnya tercurah dari surga bagi kita bangsa semua. bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Sekali lagi kita mau Yesus sama-sama katakan, Roh tercurah. tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin, amin. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semuanya yang terima roh daripada Allah, kita berikan sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Datang Roh Kudus, penuhi kami semua pada hari ini Tuhan. Biar setiap kami, baik kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang beribadah secara online Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan, kami percaya, kami terima kuasa-Mu, kami terima Roh-Mu, kami terima urapan-Mu Tuhan. Dan itulah yang mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, penuhi kami semua Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. mengalir Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Kami rindu Engkau. Dan minyak yang baru urapiku. Ya Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari saya mengundang kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Yang Ku rindu bersekutu ya Tuhan, kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan tinggal di dalammu Tuhan. di hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah Oh satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu satu yang kami rindu Tuhan. Kami mau katakan dengan sungguh, dengan segenap hati kami Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan. Bawaku lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu atas kami Tuhan, dan kami siap masuk lebih dalam hadirat-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mau sama-sama katakan, amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, shalom semuanya. Ya, kita memasuki bulan baru, bulan Mei, yang adalah bulan kenaikan Tuhan. Ya, bulan ini Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu menyelidiki firman untuk khotbah pagi ini, saya agak bingung. Apa kaitan kenaikan Tuhan dengan persatuan tubuh Kristus, saudaraku? Tapi tiba-tiba saya mendapat rema yang mengkaitkan ternyata kenaikan Tuhan ke surga itu juga untuk
mempersatukan tubuh Kristus. Ya, saya belum pernah mendengar sebelumnya ada hamba Tuhan khotbah mengkaitkan kenaikan Tuhan dengan kesatuan tubuh Kristus. Belum pernah saya dengar ya. Dan mungkin saudara kali ini baru pertama kali ya mendengar khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus untuk mempersatukan tubuh Kristus. Ya, belum ada yang mengkhotbahkan seperti ini. Belum pernah ada hamba Tuhan, baik di sini maupun di tempat lain, yang mengkaitkan kenaikan Tuhan dengan kesatuan tubuh Kristus. Tapi Tuhan bukakan, ya, mengapa kenaikannya itu juga untuk mempersatukan tubuh Kristus. Mari untuk itu kita awali dengan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, kita baca satu persatu, ayat per ayat, supaya nanti jelas kaitannya antara kenaikan Tuhan dan kesatuan tubuh Kristus. Ayat 1, Kisah Rasul 1, ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu. Ya, walaupun pagi ini sebagian tidak ibadah karena ikut liburan ya, mengambil kesempatan untuk berlibur. Tapi kita yang ada di sini diberkati Tuhan untuk mendengar firman dan menerima berkat-Nya. Kisah Rasul 1 ayat 6, semuanya mari ikut membaca bersama saya. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga di atas Bukit Yerusalem, Bukit Zaitun. Ya, saya pernah ke Bukit Zaitun dan di sana ada bekas telapak, ya, bekas telapak jeglong gitu, di atas batu ada bekas telapak kaki, dan pemandu wisata yang ada di sana berkata, Pak, ini dulu bekas kakinya Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga dari atas Bukit Zaitun. Ya, dulu Tuhan berdiri di sini, waktu dia naik ke surga ada bekas telapaknya di atas batu di Bukit Zaitun.
Ya, tapi itu betul atau tidak saya tidak tahu ya. Cuma itu legendanya. Ceritanya begitu di sana. Tapi itulah kenyataan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga di atas Bukit Zaitun dan dia dua orang malaikat di sisi mereka berkata, Tuhan Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Nah, bagaimana kenaikan ke surga ini mempersatukan tubuh Kristus? Mari kita melihat beberapa hal. Ya, kenaikan ke surga ini menyatukan tubuh Kristus. Beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, dengan mengumpulkan mereka di tempatnya. Mempersatukan dengan mengumpulkan, ya. Kalau orang tua sekarang istilahnya ngumpul ke balung pisah. Ya, ngumpul ke balung pisah, mempersatukan keluarganya. Tuhan Yesus berbuat demikian. Kita bisa baca Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1. Kita baca bersama-sama sekalian, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, menyediakan tempat bagi kita semua umatnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dikumpulkan jadi satu, ya, di tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Tempat itu sekarang belum selesai. Kalau tempat itu sudah selesai, Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita, ya, bawa kita supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Siapa kita? Kita adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia. Jadi dikumpulkan menjadi satu di tempat Bapak, di rumah Bapak, ya. Dikumpulkan jadi satu di sana. Tidak berpisah lagi, tapi berkumpul menjadi satu. Ya, anak-anak Tuhan, tubuh Kristus berkumpul menjadi satu di sana untuk selama-lamanya, ya, saudaraku. Jadi inilah cara pertama Tuhan mempersatukan umatnya, mempersatukan tubuhnya, yaitu dengan mengumpulkan mereka di tempat yang telah Dia sediakan atau sedang sediakan bagi kita. Apabila tempat itu selesai, Tuhan datang kembali dan kita dibawa Tuhan masuk ke tempat itu, supaya kita tinggal di sana dan bersatu, ya, satu tubuh di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membangkitkan mereka, ya, membangkitkan anak-anak Tuhan yang sudah meninggal. Ini kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau Tuhan datang kita masih hidup, itu kita tidak mendahului mereka yang telah meninggal, ya, saudara-saudara kita yang telah meninggal. Kenapa? Apa yang terjadi dengan mereka yang telah meninggal kalau Tuhan datang? Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan
akan bangkit, saudaraku. Maka istirahat, tempat istirahat yang abadi itu bukan di kuburan. Tempat yang kekal itu bukan di kuburan ya. Istirahat dengan tenang untuk selama-lamanya itu tidak benar, saudaraku. Di kuburan kita tidak istirahat untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena kalau Tuhan datang, yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Ya, akan ada kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus datang, kuburan-kuburan akan terbuka dan orang-orang yang sudah mati, saudara-saudara kita, lebih dulu bangkit. Saudara. Jadi yang pertama terjadi, kalau Tuhan Yesus datang, bangkit, yang mati bangkit. Itu. Bagaimana yang hidup? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ya, yang hidup, yang masih tinggal setelah kuburan terbuka, orang mati bangkit, kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, kita yang masih hidup, tubuh jasmani kita ini berubah dalam sekejap dan kita naik ke awan-awan menyongsong Tuhan ya di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Peristiwa pengangkatan kita ke surga ya dengan tubuh baru, tubuh jasmani tidak bisa masuk surga. Jadi dalam sekejap, firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata, in the twinkling of an eye, sak kedepe mata, saudaraku. Ya, sekejap mata, twinkling of an eye. Jadi seperti sak kedepe mata, tubuh kita berubah menjadi tubuh kemuliaan dan kita terangkat ke awan-awan. Nah, ini yang disebut dengan rapture, ya, rapture. Jadi ada rapture waktu Tuhan ada kebangkitan yang sudah mati dalam Tuhan, dan ada rapture yang bagi yang masih hidup. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi yang kedua dibangkitkan, yang sudah mati dibangkitkan seperti Tuhan Yesus bangkit, untuk mempersatukan kita. Ya, yang mati bangkit menyongsong Tuhan di udara. Masuk dalam perjamuan kawin 1000 tahun ya. Jadi kebahagiaan yang lama. Pesta kok 1000 tahun, saudaraku ya. Sak hebat-hebatnya pesta di dunia mungkin 2-3 hari, seminggu, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan. 1 tahun saya belum pernah dengar ya pesta 1 tahun. Nah, Tuhan berkata nanti perjamuan kawin anak domba Allah itu 1000 tahun lamanya. Pesta tiap hari selama 1000 tahun ya. Itu tempat yang sangat indah dan sangat bahagia. Jadi memang menyedihkan kalau ada saudara kita, suami, istri atau keluarga yang dipanggil Tuhan. Tapi kalau mereka meninggal dalam Tuhan, kalau suamimu meninggal dalam Tuhan, kalau istrimu meninggal dalam Tuhan, kalau suami atau orang tua hidup dalam Tuhan, kalau mereka mati bukan berpisah untuk selama-lamanya, tidak, saudaraku. Mereka nanti kalau Tuhan datang itu akan lebih dulu bangkit. Kita yang hidup belum mengalami apa-apa, tapi yang sudah mati itu kuburannya terbuka, mereka bangkit, naik menyongsong Tuhan di angkasa. Masuk perjamuan kawin 1000 tahun lamanya, bahagia selama 1000 tahun, senang selama-lamanya. Lalu kita yang masih hidup, ya, tidak nonton saja, kita juga akan diubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, lalu kita bisa naik. Ya, itu yang mengalami rapture. Kalau kita hidup setia sama Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup kudus,
takut akan Tuhan, taat akan firman-Nya, kita akan mengalami itu yang namanya rapture, saudaraku. Tapi kalau kita hidupnya tidak benar, tidak setia, tidak taat sama Tuhan, kita ketinggalan, tidak ikut rapture, ya. Kita ketinggalan, saudaraku. Seperti yang pernah kita lihat mungkin di film 2012 itu, ya, ada orang-orang yang naik ke surga ikut rapture, ada orang-orang yang ketinggalan, tidak terangkat, masuk dalam zaman aniaya di bumi. Kalau yang terangkat, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah 1000 tahun lamanya, ya, senang dan bahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi Tuhan suruh kita menghiburkan satu dengan lain dengan perkataan ini. Perkataan apa? Perkataan bahwa kematian bukan perpisahan untuk selama-lamanya, ya. Pisah sementara, yes. Tapi satu kali akan ketemu kembali dengan suami, istri, orang tua, anak atau kakak, adik, keluarga yang sudah meninggalkan kita, kekasih yang sudah meninggalkan kita. Mereka akan bangkit kembali, naik ke awan-awan, menyambut Tuhan datang kembali dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah 1000 tahun lamanya. Ya, dengan kebangkitan Tuhan mempersatukan tubuhnya, mempersatukan gerejanya. Nah, ini yang ketiga yang tadi saya sudah sebutkan, dengan mengangkat tubuh kita, mengalami rapture. Ya, mengangkat tubuh kita ini, tubuh daging tidak bisa masuk ke perjamuan kawin. Jadi dalam sekejap tubuh kita dirubah Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan ini bisa terbang, ya, bisa terangkat, naik ke surga, naik ke perjamuan kawin anak domba Allah 1000 tahun lamanya. Pesta bersama Tuhan Yesus dan saudara-saudara kita dipersatukan melalui pengangkatan rapture ini. Jadi ini pengharapan yang luar biasa dan bukan PHP, ya, bukan pemberi harapan palsu. Tidak, ini harapan yang real, harapan yang nyata, harapan yang akan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang setia. Kalau dia sudah mati, waktu Tuhan datang dia akan bangkit kembali. Kalau dia masih hidup, tubuhnya akan diubah Tuhan dan kita naik menyongsong Tuhan di angkasa, mengalami rapture, lalu kita menikmati perjamuan kawin anak domba Allah 1000 tahun lamanya. Jadi inilah pengharapan yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga yang lain selain Tuhan Yesus kita, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pengharapan yang begitu indah, ya, kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Ya, hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan kepada kita. Satu lagi, yang keempat, bagaimana Tuhan mempersatukan tubuhnya dengan kenaikannya. Ya, ini tadi sudah kita bacakan, ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Menjadi satu selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Ya, tahapannya masuk dalam pesta kawin perjamuan anak domba selama 1000 tahun. Dan kemudian kita menghadap tahta putih, tahta pengadilan yang terakhir. Dan kita masuk dalam kerajaan surga, tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Sungguh berbahagia kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena keindahan dan kemuliaan dunia ini tidak akan ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan surgawi di dalam perjamuan kawin anak domba Allah dan apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita percaya akan hal ini,
apapun yang terjadi kita akan dihiburkan ketika kita ditinggal oleh suami, istri, orang tua, anak, keluarga yang kita sayangi, yang kita kasihi. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Lalu yang keempat, dengan kenaikan Tuhan, dia mempersatukan umatnya, tubuhnya dengan menyatukan bahasa mereka. Ya, menyatukan bahasa mereka. Kisah Rasul 2 ayat 7 dan 8. Ayat 7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, ini adalah peristiwa Pantekosta, pencurah bahasa roh kepada gerejanya. Ya, Tuhan Yesus berkata, terlebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, Roh Kudus akan datang kepadamu. Dan kalau Roh Kudus datang, dia memberikan bahasa yang satu, yaitu bahasa roh kepada gerejanya. Dan bahasa yang satu itu menyatukan gereja Tuhan di seluruh dunia. Pada zaman Menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tadinya bahasanya satu, dikacaukan menjadi macam-macam bahasa, sehingga akhirnya mereka tidak bisa berkomunikasi, tercerai-berai, kacau, dan tidak dapat menyelesaikan pembangunan Menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Tetapi pada hari Pentakosta, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan mengirimkan rohnya, Tuhan mempersatukan kembali bahasa mereka. Mereka mengerti bahasa masing-masing. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain, sehingga mereka menjadi satu kembali dan dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus berikan, menjadi saksinya baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, sekarang kenaikannya Tuhan menyatukan bahasa mereka sehingga mereka dapat bersatu untuk membawa Injil, menjadi saksinya ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi kita melihat 4 macam contoh kenaikan Tuhan ke surga, mempersatukan gerejanya. Pertama, mengumpulkan di satu tempat. Ya. Kedua, dengan membangkitkan mereka. Kebangkitan yang pertama. Kedua, mengubah tubuh mereka dan mengangkat mereka dalam rapture. Ya, menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan, di angkasa, lalu membawa mereka masuk perjamuan kawin anak domba Allah 1000 tahun lamanya. Dan keempat, melalui mengumpulkan, menyatukan bahasa mereka melalui bahasa baru, yaitu bahasa roh yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan juga hari ini membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan ada 2 alasan mengapa kita perlu membawa perpuluhan kepada Tuhan. Yang pertama, perpuluhan adalah ketaatan pada firman Tuhan. Ya, ketaatan pada firman Tuhan yang akan membawa mukjizat dan berkat Tuhan yang heran. Bapak Ibu, di Alkitab ada banyak contoh bahwa ketika ada orang yang taat, di situ orang itu mengalami mukjizat dan berkat yang heran. Ya, kalau anak-anak Tuhan taat, mukjizat terjadi dalam hidupnya. Contoh ya, saya ingin memberikan contoh-contoh sebagai penutup berkat dan mukjizat yang terjadi
dalam ketaatan. Yang pertama adalah Naaman. Ya, cerita Naaman 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14 kita baca. Ayat 10 dulu. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kita tahu ceritanya Naaman adalah seorang panglima, ya, jenderal besar dari Aram yang sakit kusta. Tidak ada dokter atau tabib pada waktu itu yang dapat menyembuhkannya. Tetapi istri Naaman punya budak anak Tuhan yang menceritakan bahwa di tanah airnya itu ada nabi yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kalau Tuhan suami nyonyanya itu mau pergi ke sana, dia bisa disembuhkan oleh nabi itu. Akhirnya Naaman menghadap Raja Aram dan minta izin untuk pergi menjumpai Elia. Tetapi pergilah, nah waktu itu Naaman disuruh mandi di sungai Yordan, mencelupkan diri 7 kali, maka dia akan sembuh. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Naaman marah sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerak-gerakkan tangannya pada tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini pemikiran Naaman. Disuruh mandi dia marah seperti merasa terhina. Jenderal besar kok suruh mandi di sungai. Ya, apalagi saya pernah pergi ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu tidak terlalu bersih, saudaraku. Kalau ya tidak kotor banget, tapi tidak bersih. Ya, ya tentu marah. Masa jenderal besar disuruh mandi di sungai, apa-apaan ini, nabi tidak tahu aturan, ya. Dia marah, dia gusar dan pergi meninggalkan rumah Elia. 12. Dia berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik Aram, lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana untuk menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya. Dia marah besar, saudaraku, karena disuruh mandi di sungai. Dia mau pulang, ya, ngambek sudah, marah, panas hati, gusar hatinya. Ya, tidak terima Jenderal Naaman disuruh mandi di sungai Yordan. Dia bilang Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik di negerinya lebih bersih, lebih baik kok aku malah disuruh mandi di sungai, ya. Itu dia marah besar. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah ini untungnya punya penasihat pembisik-pembisik yang baik, ya, pembisik-pembisik yang bijaksana, membawa keberuntungan bagi Naaman. Jadi tidak sudah marah dikompori. Sudah Tuhan pulang saja, kalau perlu bunuh itu Nabi Elia. Kurang ajar, Bapak Jenderal Panglima kok disuruh mandi di sungai. Andai kata pegawai-pegawainya, pembisik-pembisiknya ngomong begitu, pasti bencana terjadi, ya. Mungkin bencana pertama Elia dan murid-muridnya dibunuh, dan Naaman pulang tetap sakit, tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami mukjizat, tidak mengalami apa-apa. Tapi beruntunglah kalau kita punya penasehat, pembisik-pembisik yang baik, ya, yang bijaksana. Pegawainya berkata, Pak, kalau Nabi itu menyuruh Bapak melakukan hal yang sukar, naik gunung atau menyeberangi lautan, Bapak akan melakukannya supaya sembuh. Apalagi ini cuma disuruh nyelup di kali yang mudah, masa Bapak tidak mau melakukan? Ya, dipikir-pikir, wah cengli juga ya. Kalau aku disuruh jalan kaki ke Jakarta, sukar, aku mau lakukan.
suruh nyemplung kali we kok ora gelem gitu. Nah, keliru nih. Ya sadar Naaman. Lalu dia mencelupkan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Turun 7 kali ke sungai Yordan artinya apa? Taat melakukan firman-Nya. Taat melakukan perintah Tuhan. Taat melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan melalui hamba-Nya Nabi Elia. Dan ketika dia taat turun 7 kali dalam sungai Yordan, dikatakan kustanya sembuh dan dia menjadi tahir. Saudaraku, sembuh dan tahir ini beda, saudaraku. Ya, kalau tahir itu pulih. Karena kalau orang sakit kusta, itu kalau sudah parah itu jarinya putus, protol. Ya, jari-jarinya protol. Kalau sudah tangannya ini protol, sikutnya ini protol karena merusak sendi-sendinya, ya. Menjadi busuk, tangannya protol. Ya. Nah, kalau sembuh itu kustanya berhenti, tapi tangannya tidak kembali lagi tumbuh. Kalau sembuh, tapi kalau tahir itu tangannya tumbuh kembali, jari-jarinya tumbuh kembali. Ya, yang sudah prutol itu tumbuh kembali, itu pulih. Dan ketika Allah Elia menyembuhkan Naaman, itu tidak cuma sembuh, tapi pulih menjadi tahir, menjadi pulih kembali seperti sebelum sakit. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Sekarang mungkin dokter-dokter sudah bisa menyembuhkan penyakit kusta. Ya, bukan lagi tidak ada obatnya. Sekarang mungkin sudah ada obatnya, tapi tidak bisa dokter memulihkan yang sudah prudul, tidak akan kembali lagi, tidak akan pulih lagi. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan yang sudah hilang, yang sudah prudul dari kehidupan kita. Ya, itulah contoh ketaatan. Ketaatan tidak saja menyembuhkan, tapi memulihkan apa yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Ya, ini luar biasa. Contoh pertama Naaman, contoh kedua janda Sarfat. Ketaatan membawa mujizat dan berkat yang heran. Mari kita baca ceritanya. 1 Raja 17 ayat 10 sampai 16. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap dan pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendil supaya aku minum." Ya, ini. Jadi waktu sampai di Sarfat ada janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia tidak kenal siapa janda itu, tapi dia minta minum. Cobalah ambilkan air dalam kendi, ya, kendi. Sedikit air supaya aku minum. Ketika perempuan itu akan pergi untuk mengambilkan, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ya, kalau dipikir ini Elia seperti dikasih ating rogoh lempelo, ya, minta minum baru mau diambilkan, minta roti. Nah, ini minta minum aja belum datang baru diambilkan, minta roti lagi, ya. Kasih air minta roti, kasih ating rogoh lempelo. Ya, tidak tahu siapa janda ini. Perempuan itu, janda itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Ternyata janda Sarfat ini janda yang melarat, janda kere, saudaraku, ya, janda kere. Ya, sekarang ini sedang rame sate kere.
Ya tentunya sate kere ya sate receh ya. Kalau di Jogja, sate kere itu terbuat dari lemak sapi, gaji sapi dibakar. Itu di pasar Malioboro lama dulu, enggak tahu sekarang pindah kemana. Kami dulu kalau ke Jogja ya suka beli sate kere, ya itu dibakar terus dikasih sambal kacang ya. Wah itu kalau dibakar kan baunya meribit ya. Gajih itu kalau dibakar baunya meribit. Waktu kami ada di sana ada bule, enggak tahu dari mana, perempuan bule ya. 1 apa 2 itu baru beli ya sate kere ya. Ya tak pikir ya bule-bule ini ya seneng sing kere ya. Suka yang kere-kere. Saya kira hanya saya dan keluarga saya. Ya ternyata mereka suka sate kere ya. Sudah mateng langsung dimakan di situ sambil jalan di Malioboro. Wah, ngidap sate saudara ya. Enak juga. Nah di Semarang juga ada, saya dengar di ini sekolah Tritunggal sebelahnya ada sate kere, tapi bukan dari gaji sapi, tapi dari tempe gembos. Tahu ya, telembuk kalau di daerah saya namanya telembuk. Kalau di sini tempe gembos ya. Ya enggak tahu, saya belum pernah nyoba apa sate kere tempe gembos ini enak apa tidak. Saudara Ijen ya, Jen, pernah nyicipi? Enggak. Oh, katanya jajan sate kere terus kena disentri, enggak ya? Oh ya, keliru berarti infonya. Katanya Ijen sakit sampai mau semaput, perutnya sakit, dibawa ke rumah sakit. Nah kenapa? Katanya jajan sate kere. Oh mungkin kakian Lombok. Ternyata infonya keliru, Jen, maaf ya. Kalau mau jajan sate ya jangan yang kere, sate soge aja. Ya. Ya demikian saudaraku. Ya, ini janda kere ya. Tidak punya apa-apa, roti saja tidak punya. Dan dia punya segenggam tepung dalam tempayan, sak genggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli, dalam botol. Mungkin ya 1/10 di bawahnya saja, baru masih ada beberapa atas ya, beberapa apa ini, tinggal sedikit minyaknya. Dan dia bilang, sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ini anak perempuan. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ya, ini makanan terakhir. Kalau sudah makan roti terakhir ini dari tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli sedikit. Kalau sudah dimasak jadi roti, mau dimakan terus mati, tidak punya makanan lain, makanan terakhir. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, Elia berkata, ya enggak apa-apa, kamu buat aja seperti perkataanmu. Tapi buat dulu, ya, buat dulu, taat, buat dulu. Roti bundar kecil, enggak besar, kecil saja, berikan padaku. Baru kamu buat untuk yang dirimu. Ya, mungkin ini dapat digambarkan sebagai perpuluhan, ya, didahulukan, bawa yang kecil kepada Tuhan, tidak yang besar-besar, tidak. Ya, perpuluhan aja bawa kepada Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, tepung segenggam tidak akan habis, minyak sedikit dalam buli-buli tidak akan berkurang. Jadi kalau kamu taat, Tuhan bilang, kamu tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan tepung, tidak akan kekurangan minyak. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan.
dia taat melakukan firman Tuhan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, taat mendapat makan beberapa waktu lamanya, artinya tepungnya tidak habis, minyak sedikit tidak pernah kurang. Tepung segenggam sudah dibuat roti, tumbuh lagi, dibuat roti, tumbuh lagi. Minyak sedikit dituang, penuh lagi, dituang, ada lagi, dituang, ada lagi. Ya, tepung segenggam tidak habis dan minyak tidak kurang. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi mujizat keajaiban terjadi ketika kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi perpuluhan itu ketaatan. Kita mau taat enggak? Kalau kita tidak mau taat ya tidak apa-apa, tapi tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tidak ada mujizat, tidak ada hal-hal yang heran, tidak ada berkat terjadi. Tapi ketika taat melakukan perintah Tuhan, percaya akan firman Tuhan, maka seperti Naaman, seperti janda Sarfat, dan juga satu lagi seperti Simon Petrus menjala ikan, sudah semalaman ya tidak dapat ikan, tetapi ketika Tuhan Yesus bilang taat, ya, tebarkan jalamu. Dia menebarkan jala taat dan mujizat Allah terjadi. Dia menangkap begitu banyak ikan sampai jalannya hampir koyak. Mujizat Tuhan terjadi. Bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, Simon berkata, sudah semalam kami kerja keras, tidak mendapat apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka taat, setelah mereka berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, mereka menangkap jumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika mereka melakukannya, ketika mereka taat akan firman-Nya, mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Dan alasan yang kedua, perpuluhan akan membuka segala pintu langit bagi kita, ya. Ini yang Tuhan janjikan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10, bawalah olehmu akan segala perpuluhan ke rumah perbendaharaan, dan cobailah akan daku, dengan demikian aku akan membuka kamu segala pintu langit dan mencurahkan kepenuh berkat yang tiada sempat kamu taruh. Berkelimpahan sampai gudangnya tidak cukup, lumbungnya tidak cukup, ya, untuk menampung berkat Allah. Ketika Tuhan membuka pintu langit dan memberkati hidup kita, tempat kita tidak cukup, lumbung kita tidak cukup, ya, semuanya dilimpahkan kepada kita ketika Tuhan membuka pintu langit. Dan betapa ajaibnya hidup ini ketika kita melihat pintu langit terbuka dan Tuhan memberkati kita luar biasa. Bukan saja materi, tapi kebahagiaan, kesehatan, kemenangan, ya, kesukaan, dan sebagainya. Pintu-pintu harapan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyambut firman Tuhan. Tolong pemusik memuji kembali. Kita akan angkat pujian lama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu.
Kudus sekali lagi. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami. Ini hambamu, jemaat, penuhi kami. Roh Kudus, inilah gerejamu. Urapi kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang taat, jemaat yang taat, hamba-hamba Tuhan yang taat, yang dapat menyukakan hatimu dan mengalami apa yang kau firmankan. Ketika kami taat, kami akan mengalami mujizat dan berkat-berkat yang heran. Ketika kami taat, kau membuka pintu langit, segala pintu langit kau bukakan. Dan kami melihat hal-hal yang ajaib Tuhan. Bahkan kau memberkati kami sehingga kami tidak ada tempat lagi untuk menaruhnya karena limpahnya kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan supaya kami setia menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sementara kami mengingat Kau yang naik ke surga akan datang kembali Tuhan. Dan Kau akan menjemput kami, membangkitkan kami, mengangkat kami di awan-awan dalam rapture Tuhan. Dan kami akan masuk dalam pesta kawin perjamuan asa 1000 tahun lamanya. Dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan sesama Tuhan. Dan menikmati kebahagiaan dan kesukaan yang kekal dan abadi bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang kelewatan. Tidak hanya mendengar, tapi taat melakukan firman-Mu dan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami punya pengharapan yang luar biasa, tidak hanya untuk dunia yang fana, yang hanya sementara, tapi sampai kepada keabadian yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, memuji Tuhan dan berterima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Tanam kami di rumah-Mu Tuhan, di bait Allah, menjadi jemaat yang taat dan setia untuk selama-lamanya. Tuhan, berkati perpuluhan yang akan dibawa oleh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Urapi tangan-tangan yang membawa perpuluhannya, dan jadikan mereka orang-orang yang mengalami firman Allah, janji Tuhan dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, saya ada satu nyanyian ya. Ini nyanyian lama, sebetulnya nyanyian ini yang saya mau nyanyikan bersama, tapi Pak Bu Yuhan bilang, tapi itu lagu kematian katanya. Ya memang ini lagu penghiburan ya. Kok enggak enak kalau bilang lagu kematian, ini lagu penghiburan, lagu pengharapan bagi orang-orang yang ya bukan hanya orang-orang dipanggil Tuhan, tapi kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Ya, bahwa ada suatu negeri yang indah di seberang. Di sana tiada pagi, tiadalah petang, tiada matahari menerangi jalan, sebab Yesus sendiri menjadi terangnya. Hatiku rindu pergi ke sana, bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Itulah rumah Bapa, juga tanah airku, bertemu Tuhan Yesus, jiwaku merindu. Hatiku rindu pergi ke sana, tiada susah, bahagia selamanya. Itulah rumah Bapa, juga tanah airku, bertemu Tuhan Yesus, jiwaku merindu. Ku rindu pergi ke sana, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Itulah rumah Bapa, juga tanah airku. Ya. Coba ya kita nyanyikan ya, hanya sekedar sedikit tambahan untuk kita memuji Tuhan. Ada sebuah negeri yang indah di seberang, di sana tiada pagi,
tiadalah petang, tiada matahari menerangi jalan, sebab Yesus sendiri menjadi terangnya. Ada sebuah negeri yang indah di seberang, di sana tiada pagi, tiadalah petang, tiada matahari menerangi jalan, sebab Yesus sendiri menjadi terangnya. Hatiku rindu pergi ke sana, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Itulah rumah Bapa, juga tanah airku. Bertemu Tuhan Yesus, jiwaku merindu. Hatiku rindu pergi ke sana, tiada susah, bahagia selamanya. Itulah rumah Bapa, juga tanah airku. Bertemu Tuhan Yesus, jiwaku merindu. Bertemu Tuhan Yesus, jiwaku merindu. Bertemu Tuhan Yesus, jiwaku merindu. Ya, saudaraku, tidak takut ya, jangan takut masuk ke rumah Bapa. Itu suatu negeri yang indah di seberang sana ya. Tiada susah, tiada air mata, bahagia selamanya ya. Kita tidak bertamu tinggal selamanya, dan kita tinggal di rumah Bapa. Itu tempat yang tadi Tuhan Yesus sediakan bagi kita ketika Dia naik ke surga, bertemu Tuhan Yesus selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jangan lupa nanti Bapak Ibu yang mau bawa perpuluhan bisa dimasukkan di depan, di dekat pintu keluar waktu pulang ya, di yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk persembahan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 8 Mei 2022 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohani Manuel Praitno. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Yang selanjutnya, teriring doa dan simpati telah dipanggil Tuhan Ibu Santi Agustina, istri dari almarhum Bapak Budi Santoso, dan kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan, nanti amplop persembahan dan juga perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan dan juga perpuluhan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan juga kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima akan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk menaikkan pujian, penyembahan, serta pengagungan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin mereka sedang dalam perjalanan atau juga menikmati masa libur Idul Fitri Tuhan di tahun ini. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menjagai, melindungi, dan menyertai kehidupan mereka semua, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu untuk mereka boleh menikmati akan masa
libur Idul Fitri ini dengan berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertakan engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin.